Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Selanjutnya saya akan kembali membacakan cerita Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, Bab 14, Terbongkar 2. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Pelan, Maira mengusap buliran bening yang meleleh di pipinya. Lalu ia menghambur ke pelukan Mama Abian sesaat setelah wanita itu menyentuh bahunya. Hanya usapan lembut yang bisa Mama Abian lakukan untuk menenangkan hati menantunya yang kini hancur berkeping-keping. Sementara dari balik pintu terdengar percakapan Abian dengan dokter pribadi keluarga ini. Maira meraba perutnya yang terasa menegang. Alasan apa lagi yang akan ia bisikan pada relung hatinya untuk kembali memaafkan Abian? Bahkan janin yang dikandung seolah-olah ikut merasakan kesedihannya. Derit pintu terdengar kala dibuka. Enggan menoleh, Maira malah membenamkan wajahnya di dada sang mertua. "Mah, kamu udah keterlaluan, Abian." Terus sekarang Mama nyalahin Abian. Padahal Mama sendiri yang bawa Alia ke sini. Apa Mama tahu kalau perempuan itu yang telah membuat rumah tangga kalian jadi retak? Balas Mama Abian cepat. Abian bungkam seketika. Kenapa kamu gak nolak? Kenapa kamu gak cari alasan? Pokoknya sebisa mungkin agar perempuan itu tidak sampai masuk ke rumah ini. Udah, Mah. Timpal Maira melerai sambil terisak. Oke, sekarang kamu istirahat. Mama mau keluar sebentar. Mama Abian membenarkan letak bantal agar Maira tidur dengan nyaman. Maira menjauhkan diri, mengembuskan napas perlahan mengusir lara yang sedari tadi bersarang di dadanya. Lantas ia beringsut dan memilih berbaring. Aku mau sendiri dulu. Tolong, Mas Abian keluar, pinta Maira saat Abian hendak duduk di tepi ranjang. Abian beralih menatap sang ibu. Dari raut wajahnya, wanita itu sepertinya juga menginginkan Maira sendiri dulu untuk menenangkan diri. Abian mengembuskan napas pasrah, lantas keluar dengan langkah gontai. Pasti gak mudah, tapi Mama minta kamu jangan terlalu memikirkan ini. Biar nanti Mama yang bicara sama Abian. Ada janin dalam kandungan kamu. Gak baik kalau kamu stres. Mertuanya itu mendaratkan satu kecupan di dahi Maira. Wanita itu terlalu baik, sehingga Maira sulit menghadirkan benci, meski putranya kini telah menyakiti hatinya. Alia menoleh. Ia beringsut pelan mengubah posisi menjadi duduk saat melihat Mama Abian menghampirinya dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Terserah kamu mau nunggu Dion di mana. Yang pasti, kamu keluar dari rumah saya sekarang. Pinta Mama Abian tegas dan dingin. Alia tidak mengerti kenapa Mama Abian tiba-tiba bersikap seperti itu. Namun, sebelum tak sadarkan diri, sekilas ia mendengar Abian memekik menyerukan namanya. Juga hanya wajah Abian yang pertama kali ia lihat beberapa menit yang lalu. Debar tak semestinya seolah-olah memberi pertanda
kalau semuanya sedang tidak baik-baik saja. Sorot mata Mama Abian tampak sinis dan tajam. Tapi Tan, jangan panggil saya tante lagi. Saya bukan tante kamu, potongnya cepat. Hati Alia mencelus. Tatapan keduanya saling berserobok. Kalau saja deru mesin mobil tak terdengar memasuki halaman, mungkin saja tatapan itu kini sudah menghunjam dan merusak kornea mata Alia. Mamanya Abian mendengkus. Ia terlihat gregetan dan kesal. Setelah itu ia keluar tanpa bicara sepatah kata pun, meninggalkan Alia yang dilanda kebingungan. Saya mau jemput Alia, Tan. Dion menyampaikan maksud kedatangannya. Mamanya Abian hanya diam. Ia sudah tahu dan menginginkan segera perempuan itu pergi dari rumahnya. Wanita itu beralih menatap pria paruh baya yang duduk di samping Dion, pria yang diperkirakan seumuran dengannya. Lalu ia sekilas melirik Dion, seolah-olah minta penjelasan. "Oh, ini, kenalin Tan, ayahnya Alia." Sontak saja hal itu membuat Mama Abian menatap ayahnya Alia dari atas sampai bawah. Terlihat urakan dan tidak sopan. Kesan pertama yang ditampilkan sudah membuat Mama Abian tak suka. Tak bisa ia bayangkan kalau pria itu menjadi besannya. Ia menggeleng keras ketika mengingat hubungan Abian dan Alia. Untung saja tidak sampai pada tahap menikah siri tanpa sepengetahuannya. Alia lahir dari sebuah hubungan yang didasari cinta, bukan? Bisakah Anda mengenalkan diri Anda sebagai sosok cinta pertamanya yang bisa ia banggakan kepada lelaki pilihannya nanti? Tanya Mama Abian serupa anak panah yang melesat, tepat mengenai ulu hati ayahnya Alia. Putri Anda menjalin hubungan terlarang dengan putra saya yang telah beristri. Bisakah Anda sebagai ayahnya atau istri, mantan istri atau apalah, mengingatkan kalau perbuatan yang telah dilakukannya itu salah? Penuturan Mama Abian membuat Dion tak kalah terkejutnya dengan ayah Alia. Pantas saja raut wajah Abian saat dirinya datang untuk melamar Alia tidak bersahabat sebagaimana terjalinnya persahabatan mereka. Dia gak tahu apa-apa. Dia hanya sekadar laki-laki yang datang menjemput hanya untuk menjadikan aku sebagai mesin uang. Setelah itu dia bisa membayar hutang-hutangnya. Jangan bawa-bawa ibu saya. Ibu udah meninggal saat aku masih kecil, dan dia gak tahu itu. Alia menimpali. Refleks mereka menoleh bersamaan ke arahnya. Alia menghampiri. Andai ia tidak keluar dan menguping pembicaraan Mama Abian, ia tak akan tahu kalau ternyata hubungannya dengan Abian sudah diketahui orang rumah. Aku tinggal sama Nini, besar dari kecil sama Nini. Jadi ayah gak tahu apa-apa. Kalau aja seorang perempuan bisa menikah meski tanpa wali, aku pasti dengan senang hati gak akan ngundang ayah untuk datang. Alia menatap ayahnya yang menunduk. Jadi, itu sebabnya kamu sampai tergila-gila sama anak saya, karena kamu haus akan cinta. Kamu sengaja datang ke sini nyari Abian? Iya. Tujuan kamu apa? Kalau bukan untuk menghancurkan rumah tangga anak saya. Tante pikir aku mau seperti itu. Mamanya Abian terdiam. Mas Abian yang memulai. Dia yang datang. Dia yang ngasih harapan. Apa salah kalau aku merasa nyaman?
Selama ini aku gak punya pelindung yang bisa diandalkan, sedangkan Mas Abian memberikan semua harapan itu. Terang Alia. Intinya kamu salah, Alia, tegas Mama Abian penuh penekanan. Aku tahu, Tante. Maka dari itu aku memilih mundur dan mau menikah dengan Mas Dion, laki-laki yang telah merenggut harga diri yang selama ini aku jaga, dan akan kupersembahkan pada dia yang memberiku harapan, Mas Abian. Netra wanita itu membolak, terkejut dengan penuturan Alia. Ia memang kasihan, tetapi tidak mengira hingga sejauh itu kisah tragis yang dialaminya. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh cinta. Apalagi sedari kecil aku gak tahu seperti apa kasih sayang seorang ayah, yang terkadang dijadikan patokan kriteria untuk calon suami mereka. Hidupku hanya berputar soal bagaimana agar tetap bisa menyambung hidup, kerja dan kerja. Aku tahu aku salah, Tante, tapi aku gak suka kalau Tante bawa-bawa ibu dalam hal ini. Aku akan pergi. Kalau aku gak menghargai Tante yang udah baik sama aku, sedari kemarin mungkin aku udah terang-terangan merebut Mas Abian dari Mbak Maira. Tapi aku gak bisa, karena kalian terlalu baik. Wanita itu memijat pelipisnya, merasa sangat pusing dan kesal. Suasana rumah yang biasanya damai dan tenang kini berubah panas dan gaduh oleh orang-orang asing yang tiba-tiba masuk di kehidupannya, dan secara tidak langsung mereka dihadirkan oleh Abian. Ya Alia, terserah, yang penting kamu pergi dari rumah saya sekarang, pinta Mama Abian. Wanita itu seperti enggan bersitatap dengan Alia dan memilih menunduk seraya memijat pelipisnya pelan. Terima kasih ya sudah menonton. Subscribe untuk kelanjutan cerita di bab selanjutnya. Terima kasih.